Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dio Putra Dewangga, NIM 215 211 150, kelas MBS 1E akan membawakan materi berjudul kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Peran kebijakan fiskal: 1. Menurunkan tingkat inflasi. 2. Meningkatkan produk domestik bruto atau PDB. Yang ketiga adalah mengurangi tingkat pengangguran. 4 adalah meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kelima, meningkatkan stabilitas perekonomian. Dan yang keenam adalah menyejahterakan masyarakat. Fungsi kebijakan fiskal diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 3, Ayat 4, yaitu tentang keuangan negara. Adapun fungsi kebijakan fiskal terdiri dari fungsi otoritas, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi stabilitas, dan fungsi distribusi. Fungsi otoritas adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk mencari pendapatan dan belanja untuk tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan merujuk ketika anggaran negara menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Sedangkan fungsi pengawasan adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi yaitu ketika anggaran negara dialokasikan untuk tujuan mengurangi tingkat pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta menambah efisiensi dan efektivitas perekonomian negara. Adapun fungsi stabilitas yaitu ketika anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Fungsi distribusi yaitu ketika kebijakan negara membuat kebijakan anggaran dengan adil dan rasa kepatutan. Jenis kebijakan fiskal dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif atau biasa yang dikenal fiskal ekspansif policy, yaitu dirancang untuk merangsang ekonomi. Paling sering digunakan selama masa resesi, saat-saat pengangguran tinggi atau periode siklus bisnis rendah lainnya. Kebijakan ini mengharuskan pemerintah membelanjakan lebih banyak uang, menurunkan pajak, atau melakukan keduanya. Tujuannya adalah menempatkan lebih banyak uang di tangan konsumen sehingga mereka membelanjakan lebih banyak dan merangsang ekonomi. Kebijakan fiskal yang kedua adalah kebijakan fiskal kontraktif atau yang biasa disebut fiskal kontraktif policy, yaitu digunakan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi seperti ketika inflasi tumbuh terlalu cepat. Kebalikan dari kebijakan fiskal ekspansif, kebijakan fiskal kontraktif meningkatkan pajak dan memotong pengeluaran. Pada dasarnya, kebijakan fiskal dibagi menjadi dua macam, yaitu menurut teori dan menurut jumlah penerimaan dan pengeluarannya. Yang pertama adalah kebijakan fiskal dari segi teori. Kebijakan fiskal dari segi teori dibagi menjadi tiga macam, yaitu kebijakan fiskal fungsional, merupakan kebijakan dalam pertimbangan pengeluaran dan penerimaan anggaran pemerintah ditentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, terutama guna meningkatkan kesempatan kerja. Yang kedua adalah kebijakan fiskal yang disengaja, merupakan kebijakan dalam mengatasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui perubahan perpajakan maupun perubahan pengeluaran pemerintah. Terdapat tiga bentuk kebijakan fiskal yang disengaja. Pertama, membuat perubahan pada pengeluaran pemerintah. Kedua, membuat perubahan pada sistem pemungutan pajak. Ketiga, membuat perubahan secara serentak baik pada pengelolaan pemerintah atau sistem pemungutan pajaknya.
Yang ketiga adalah kebijakan fiskal yang tidak disengaja. Merupakan kebijakan dalam mengendalikan kecepatan siklus bisnis supaya tidak terlalu fluktuatif. Jenis kebijakan fiskal tak disengaja adalah proposal, pajak progresif, kebijakan harga minimum, dan asuransi pengangguran. Yang kedua adalah kebijakan fiskal dari jumlah penerimaan dan pengeluaran. Kebijakan fiskal dari jumlah penerimaan dan pengeluaran dibagi menjadi 4, yaitu kebijakan fiskal seimbang, merupakan kebijakan yang membuat penerimaan dan pengeluaran menjadi sama jumlahnya. Ada dampak positif dan negatif dari kebijakan fiskal yang satu ini. Positifnya, negara jadi tidak perlu meminjam sejumlah dana, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Negatifnya, kondisi perekonomian akan terpuruk bila ekonomi negara dalam kondisi yang menguntungkan. Yang kedua adalah kebijakan fiskal surplus. Pada kebijakan ini, jumlah pendapatan harus lebih tinggi dibandingkan pengeluaran. Kebijakan ini merupakan cara untuk menghindari inflasi. Yang ketiga adalah kebijakan fiskal defisit. Merupakan kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan surplus. Salah satu kelebihan kebijakan ini adalah mengatasi kelesuan dan depresi pertumbuhan perekonomian. Sedangkan kekurangannya, negara selalu dalam keadaan defisit. Yang keempat adalah kebijakan fiskal dinamis. Kegunaan kebijakan ini adalah menyediakan pendapatan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang bertambah seiring berjalannya waktu. Selain macam-macam kebijakan fiskal tadi, kebijakan fiskal memiliki beberapa instrumen, yaitu yang pertama adalah pajak. Pajak bisa disebut sebagai instrumen paling efektif dalam kebijakan fiskal. Untuk meningkatkan pembangunan negara, pemerintah bisa mengatur penerimaan negara dalam bentuk pajak dengan cara menaikkan pajak dengan tujuan pembatasan konsumsi, pemberian subsidi pada masyarakat agar ketimpangan ekonomi berkurang, serta menurunkan pajak dengan tujuan meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua adalah belanja negara. Sudah jadi tanggung jawab negara untuk membangun infrastruktur yang memadai agar pembangunan ekonomi bisa cepat tercapai. Maka, peranan belanja negara sebagai instrumen kebijakan fiskal adalah menaikkan belanja negara dengan tujuan meningkatkan pembangunan infrastruktur, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, menurunkan belanja negara pun bisa berperan untuk mengatasi inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat agar harga barang di pasar bisa terkendali dan stabil. Apa yang membedakan kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal? Menurut pengertian, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai penerimaan dan pengeluaran pajak untuk memengaruhi ekonomi sebuah negara. Sedangkan kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang digunakan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dalam pasar. Yang melaksanakan kebijakan fiskal adalah Kementerian Keuangan, sedangkan yang melaksanakan kebijakan moneter adalah Bank Indonesia. Sifat kebijakan fiskal berubah setiap tahun, sedangkan kebijakan moneter, perubahan dalam kebijakan moneter tergantung pada status ekonomi bangsa. Kebijakan fiskal berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran negara, sedangkan kebijakan moneter berhubungan dengan bank dan kontrol kredit. Kebijakan fiskal berfokus pada pertumbuhan ekonomi, sedangkan kebijakan moneter berfokus pada stabilitas ekonomi. Instrumen kebijakan fiskal yaitu tarif pajak dan pengeluaran pemerintah, sedangkan kebijakan moneter suku bunga dan rasio kredit. Kebijakan fiskal dapat berpengaruh pada dunia politik, sedangkan kebijakan moneter tidak.